Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku di sini akan memperlihatkan beberapa contoh gambar, yaitu gambar permainan tradisional yang ada di Jawa Timur. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama ada permainan lompat tali, yang dikenal sebagai lompat karet. Permainan tradisional yang populer di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Betawi, Riau, dan daerah lainnya. Permainan ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan berbagai wilayah. Di Betawi, permainan lompat karet sangat populer dan dikenal sebagai main karet. Di Riau, permainan ini dikenal sebagai tali merdeka atau yeye dan sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Di daerah lainnya, seperti dikenal dengan nama lain seperti spintrong di Jawa Barat dan getah di Kalimantan Timur. Meskipun dengan nama yang berbeda-beda, pada dasarnya permainan ini melibatkan lompat tali karet yang dinaikkan secara bertahap dari mulai mata kaki sehingga kepala atau bahkan lebih. Permainan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat untuk melatih fisik dan sosial anak-anak seperti koordinasi tubuh, kekuatan, dan kerjasama. Selanjutnya ada nekeran. Nekeran atau gundu adalah permainan tradisional Jawa Timur yang memakai kelereng untuk bermain. Nekeran menjadi permainan favorit anak laki-laki dan seringkali dilakukan sehabis pulang sekolah atau di sore hari. Nekeran punya banyak variasi, tapi yang paling sering dipakai adalah gundu lingkar. Cara bermainnya sangat mudah. Kelereng dikumpulkan di dalam lingkaran, lalu pemain harus menyentil kelerengnya hingga membuat kelereng lawan keluar dari garis. Jika ada yang keluar, kelereng itu menjadi miliknya dan jumlah kelereng yang didapat menentukan kemenangan dalam permainan mereka. Kita lanjut, yaitu engklek. Engklek dengan kotak-kotak yang digambar di tanah sebagai arena permainan. Engklek mengajak anak-anak untuk melompat kotak-kotak tersebut dengan kecepatan dan ketangkasan. Biasanya engklek atau ingklik ini dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan harus melompati kotak-kotak tanpa menyentuh garis dan setiap pemain memiliki giliran untuk melangkah. Uniknya, engklek mengharuskan pemain melompat dengan satu kaki saja. Selain itu, ada batu atau alat yang digunakan untuk menandai satu kotak yang tidak boleh dilewati. Kemudian ada permainan yang bernama jamuran. Permainan tradisional Jawa Timur yang pertama dibuka dengan permainan jamuran. Permainan ini biasanya dilakukan di tengah halaman rumah atau lapangan terbuka saat sore hari. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan dengan jumlah minimal 4-12 orang. Jamuran dimainkan dengan mengundi siapa yang kalah dari seluruh pemain. Orang yang kalah akan menjadi pancer atau pusat yang akan dikelilingi oleh pemain lainnya membentuk lingkaran. Pemain yang tidak berada di tengah akan memutari pancer sambil menyanyikan lagu jamuran. Saat lagu habis, pancer akan menebak nama jamur, semisal menyebut jamur payung. Jadi pemain lainnya harus berdiri dengan posisi tangan terbuka seperti bentuk jamur payung. Lalu pancer akan menggelitik setiap pemain di sekitarnya. Jika ada yang tertawa, dia harus menggantikan pancer sebelumnya. Dari yang telah beberapa dibahas, yaitu permainan tradisional, yaitu ada latar belakang budaya dari permainan ini yang seringkali terkait dengan kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan nilai-nilai luhur yang ingin ditanamkan pada generasi muda. Permainan tradisional Jawa Timur tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang penting untuk membentuk karakter anak. Yaitu ada beberapa nilai yang terkandung seperti kebersamaan. Permainan seperti bentengan dan jamuran mengajarkan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam tim. Yang kedua, ada sportivitas. Yang ketiga, ada ketangkasan dan kelincahan seperti permainan engklek, lompat tali. Yang keempat, ada kreativitas. Permainan seperti
Nekran melatih kemampuan berpikir strategis dan kreatif. Yang kelima ada pelestarian budaya. Dengan memainkan permainan tradisional, nilai-nilai budaya Jawa Timur dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Relevansi permainan tradisional untuk pembelajaran MI. Nah, permainan tradisional sangat relevan untuk pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Karena apa? Yang pertama, bisa menjadi media pembelajaran. Permainan tradisional dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk berbagai mata pelajaran, contohnya seperti olahraga. Yang kedua, pengembangan karakter. Permainan tradisional dapat membantu mengembangkan karakter anak-anak seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pelestarian budaya. Permainan tradisional dapat membantu melestarikan budaya daerah dan menanamkan rasa cinta tanah air pada anak-anak. Yang keempat ada pendidikan non-formal. Permainan tradisional dapat menjadi alternatif pembelajaran non-formal yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anak. Dengan memasukkan permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran di MI, diharapkan anak-anak itu dapat belajar dengan cara yang menyenangkan sekaligus memahami dan menghargai budaya di daerah mereka masing-masing. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton videoku hingga habis. Apabila aku ada salah pengucapan dalam video, aku minta maaf ya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.